Halo teman-teman, selamat datang di Ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB akan menyampaikan materi limited dependent variable. Dalam hal ini adalah konsep dasar fungsi profit. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa uh, binary dependent variable itu ada dua, yaitu linear discrete choice model dan non-linear discrete choice model. Saya akan memulainya dari non-linear discrete choice model. Ya. Nah, di non-linear discrete choice model itu kita sudah tahu akan ada dua jenis, yaitu uh, fungsi logit, gitu ya, dan satunya adalah fungsi profit. Ya, di dalam fungsi logit kemarin kita telah menyatakan bahwa seketika estimasi kita yang semula adalah YI beta 0 plus X beta matrik itu plus error, kita bisa masukkan dia ke dalam non-linear model dengan menjadikan ini sebagai fungsi komposisi, di mana expected value yang kita perhitungkan dalam model ini, YI dipengaruhi oleh X itu sendiri adalah uh, beta 0 plus X beta matrix seperti ini, dan expected value ini akan berubah menjadi Z, akan kita masukkan ke dalam fungsi logitnya itu. Sehingga pada akhirnya adalah peluang sukses uh, dipengaruhi oleh X, ya, itu sama dengan fungsinya adalah B, kemudian adalah B 0 plus X beta matrix seperti ini. Ini terus kemudian Anda bisa dapatkan dan pada akhirnya menghasilkan probabilitas yang berkisar di antara 0 sampai dengan, ya, sampai dengan 1. Seperti ini ya untuk yang fungsi logit kemarin. Nah, bagaimana dengan fungsi profit? Idenya sama. Jadi kalau saya menggunakan warna yang berbeda di sini, misalnya teman-teman, fungsinya sama. Yang membedakan adalah karakteristiknya, kan? Karakteristik fungsi dan penggunaan. Tentunya begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan fungsi probit sendiri itu adalah oleh sesuatu penjelas yang sifatnya laten. Ya. Nah, sesuatu yang bersifat laten itu idealnya atau gampangannya itu adalah sesuatu yang sebetulnya susah kita jangkau. Ya, termasuk tingkat kepuasan. Itu yang paling mudah. Nah, bagaimana dengan kemungkinan mendapatkan bantuan versus mendapatkan bantuan? Nah, itu Anda harus tahu. Kemungkinan mendapatkan bantuan itu masih bisa dibilang adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau, ya kan? Artinya itu bisa saja masuk ke dalam laten. Nah, sementara sudah pasti mendapatkan bantuan, nah itu bisa masuk ke dalam manifest. Jadi itu dalam konsep yang lebih lanjut yang harus Anda pahami. Itulah bedanya laten dan manifest dalam hal yang susah dibedakan sekalipun. Apakah orang itu berkecenderungan untuk bekerja sama sudah bekerja? Nah, itu beda. Berkecenderungan untuk masuk ke pekerjaan berarti kan harapan dia mau masuk kerja. Nah, harapan ini belum bisa kita rasakan atau belum bisa kita ukur sehingga dia akan masuk ke dalam. Itu adalah penjabaran lebih lanjut ya terkait dengan materi. Nah, baiklah, saya akan punya juga estimator YI, yaitu beta 0 plus X beta matrik plus epsilon I. Dan saya bikin expected value daripada YI dipengaruhi oleh X, misalnya seperti ini, adalah beta 0, ya, beta 0 plus X beta matrix. Akan saya masukkan ke dalam fungsi profit saya, yang dalam hal ini akan dilambangkan oleh V.
Jadi ini kemudian kita nyatakan dalam bentuk V. Nah, ini dibaca V. Nah, sementara yang ini dibaca Y atau dalam bahasa Indonesia dibaca T. Ya, jadi bedakan itu cara membaca kedua huruf ini. Baik, selanjutnya berarti saya punya PY itu sama dengan satu atau peluang sukses dipengaruhi oleh X adalah V yang dikomposisikan dengan itu. Nah, ini artinya V bunderan Y, expected value kan itu ya. Nah, berarti kalau dilambangkan seperti itu, plus X kita matriks seperti ini. Jadi ini sama dengan ini, hanya saja bedanya ini G dan di sini V. Ya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya kalau Anda ingat di matematika SMA itu adalah F bunderan G seperti ini ya. Nah, sama aja. Jadi sebetulnya mengkomposisikan itu sama dengan F bunderan G kalau di SMA. Sehingga F memetakan G dilanjutkan X seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ide dasarnya. Nah, eh, saya nyatakan lagi itu sebagai catatan itu. Nah, lalu fungsi probit itu yang bagaimana gitu ya. Nah, fungsi probit itu adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah sebagai persamaan itu. Nah, kita akan mengetahui P daripada probit itu ya, fungsi probitnya. Berarti P fungsi Z seperti ini. Oke. Si fungsi Z itu sendiri adalah satu per akar 2 P ya, atau phi ini. Kemudian E pangkat min Z kuadrat per 2. Ya, ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, kalian bisa memperhitungkan luas area dari ini. Sehingga kita bisa nyatakan itu probabilitas ini adalah ini kita integralkan. Ya, jadi untuk menentukan itu sukses dan apa namanya jumlah eh, peluang suksesnya itu adalah mengintegralkan ini. Oke, kita akan hitung pelan-pelan ya. Pada akhirnya kita bisa menyatakan hasil penjumlahan itu. Jadi untuk P, sorry maaf, peluang gagal, ya, gagal ditambah dengan peluang daripada sukses dipengaruhi oleh X itu sendiri adalah hasil integral dari min tak hingga menuju tak hingga untuk fungsi phi daripada Z tersebut terhadap Z. Nah, seperti ini. Jadi jumlah daripada ini nanti pada akhirnya akan menghasilkan nilai ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, oleh karena itu, teman-teman bisa menggunakan aturan penghitungan di dua ruas. Ya. Sebagai contoh, saya akan gambarkan itu ke dalam GeoGebra. Jadi saya akan punya GeoGebra seperti ini. Ya, 1/SQRT atau akar gitu ya, 2P. Nah, B-nya bisa kita cari di sini. Jadi 2B, terus nanti pangkat ya, min X kuadrat per X seperti ini. Per 2 ya. Per 2 seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya saya bisa menggambar fungsinya sebagai berikut yang kemudian akan membentuk lonceng. Jadi kalau saya tulis di sini, jadi ini nanti kalau digambar adalah lonceng.
Begini ya. Jadi ini proses penggambarannya dan kita menyatakan nilai ininya menuju tak hingga. Sorry ya, jadi ini diintegralkan, integral dari ini. Berarti kalau saya punya eh, integral dari f, x terhadap x, maka hasilnya adalah f besar x plus c, kan gitu ya. Jadi integralnya seperti itu ya. Anda ingat itu ya, aturan integralnya itu ya. Jadi kurang lebih demikian, teman-teman. Nah, eh, saya ingatkan lagi proses pengintegralan. Jadi kalau saya punya integral x kuadrat terhadap x, maka integralnya adalah x pangkat 3 1/3 plus c. Di pangkatnya ditambah 1, kemudian pemangkatannya akan menjadi 1 per pangkatnya tadi. Gitu ya. Nah, oke. Nah, berarti jika saya punya integral daripada v seperti ini, dalam fungsi z ya kan terhadap z, maka hasilnya adalah V kapital seperti ini. Jadi tusuknya itu pindah ke tengah begini, ini ya. Jadi full ya, dan ada bedanya di sini ada ininya. Oke, saya ulangi. Jadi tusuknya itu begini bentuknya. Nah, seperti ini. Z, nah seperti ini plus C. Kira-kira begitu. Nah, karena fungsi ini adalah fungsi yang akan menghasilkan error function pada saat proses integralnya. Jadi nanti saya akan memperhitungkannya secara manual dengan menggunakan aturan Paul. Anda tidak perlu membuktikan itu, yang penting integral daripada ini sendiri itu sebetulnya adalah apa namanya akar 2B. Ya, jadi kalau saya hitung integralnya keseluruhan ini, itu sebetulnya adalah akar 2 pi yang bagian ini. Jadi kalau misalnya kita hitung itu sebetulnya adalah oke, sebetulnya ini integral ini berarti kan sama dengan integral dari min ini sampai berapa namanya sampai tak hingga seperti ini. Kemudian 1/2 pi ini akar, sorry. Terus kemudian E pangkat min Z kuadrat per 2 terhadap Z seperti ini. Bisa sama dengan kita keluarkan ini keluar integral, berarti 1/2 pi ini akar, sorry. Nah, terus punya integral min pi sampai, sorry, min tak hingga sampai tak hingga untuk E pangkat min Z kuadrat per 2 terhadap X. Z ya, terhadapnya maaf ya, Z seperti ini. Nah, oke, kalau kita hitung di sini sebetulnya adalah 1/akar 2 pi dikali hasilnya adalah akar 2 pi. Jadi kalau kita hitung ini sebetulnya adalah 1. Dengan begitu akan terbukti ini hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bagi 2? Apakah setengah daripada ini menghasilkan nilai 0,5? Nah, gitu kan. Karena kita jumlahkan adalah hasilnya 1, sehingga bisa kita katakan begini nanti, teman. Jadi ketika ini integralnya kita letakkan sini, berarti kan eh, 1/akar 2 pi integral min tak hingga sampai 0, ya, 0 E pangkat min Z kuadrat per 2 terhadap Z ditambah dengan, ya, ini begini berarti integral 0 sampai tak hingga E pangkat min Z kuadrat, sorry, ya, kuadrat per 2 terhadap Z seperti ini. Dan ini sendiri akan menghasilkan nilai setengah daripada, nah itu ya. Jadi ini nanti akan menghasilkan nilai setengah daripada akar 2pi. Kalau dihitung kurang lebih ini juga sama menghasilkan nilai setengah dari 2pi. Jadi kalau saya tulis di sini, dia akan menghasilkan nilai setengah daripada 2pi. Kalau ditulis di sini nanti
ini akan menghasilkan setengah dari akar 2P ditambah setengah dari akar 2P. Jadi begitu. Sehingga kalau ini dijumlah nanti akhirnya akan bisa mencoret ini dan pada akhirnya menghasilkan nilai 1. Nah, oke. Sekarang kita mencoba menggunakan GeoGebra. Kalian bisa mencoba itu di rumah, GeoGebra-nya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini gambar saya ini. Nah, saya akan mengintegralkan ini. Caranya adalah integral. Anda pilih menu integral ini. Integral yang fungsi, ya integral pilih yang fungsi awal dan nilai akhir. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah f itu tadi. Oke ya. Fungsi awalnya adalah min tak hingga. Min tak hingga ini. Dan fungsi akhirnya adalah tak hingga. Nah, ini kalau dihitung ternyata arsirannya betul. A-nya adalah sama dengan A-nya sendiri sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau ini saya putus dari minta hingga ke 0? Berarti bikin lagi integral, gitu ya. Oke, fungsi variabel awalnya apa? Itu f. Kemudian kita mulai dari min tak hingga menuju 0. Oke, dia akan menghasilkan 0,5. Jadi untuk area yang sebelah sini itu hasilnya adalah 0,5. Kok bisa itu? Nah, itu terbukti dengan apa yang saya bilang tadi. Kalau misalnya ini saja Anda integralkan dan Anda kalikan dengan ini, maka akan jadi 1/2. Dan pada akhirnya akan menghasilkan 0,5. Jadi ini, ruas ini sendiri akan menghasilkan 0,5. Ini ya, 0,5. Dan ini juga sama, ini dengan ini akan punya 0,5. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu ide dasarnya. Jadi ruas seluruh PDF ini, ya kan, itu adalah berapa itu? 1. Ya kan itu ya. Jumlah itu 1. Sehingga betul sekali mengatakan bahwa nilai maksimum daripada itu adalah 1 dan nilai minimumnya adalah sama dengan 0. Nah, dengan begitu teman-teman, kita bisa membuktikan dengan menggunakan perbandingan seperti ini. Jadi, awalnya kita menggunakan LTM dan menghasilkan probabilitas yang tidak masuk akal, yaitu lebih dari 1 dan kurang dari 0. Dengan menggunakan dua fungsi nonlinear, yaitu logit dan probit, pada akhirnya hasil prediksi probabilitas kita sekarang bisa dibelokkan. Seperti apa yang saya bilang tadi. Bisa dibelokkan dengan nilai maksimum sama dengan 1 dan nilai minimumnya adalah 0. Nah, nilai 0 ini menggambarkan bahwa probabilitas kesuksesan itu tidak terjadi. Artinya ini gagal dan ini adalah sukses, gitu ya. Kira-kira begitu teman-teman untuk pembahasan fungsi probit itu sendiri. Sehingga demikian fungsi probit terbukti, ya kan, menghasilkan probabilitas di antara 0, ya. Oke. Di antara 0 sampai dengan 1. Dengan begitu, bahan bayang ini sudah sesuai. Ya, ya. Kira-kira begitu teman-teman. Kita lanjutkan pada pokok bahasan selanjutnya berkaitan dengan average partial effect. Terima kasih.